Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan hidayahnya kita masih bertemu di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat beliau kita masih bisa merasakan nikmatnya iman sampai saat sekarang. Langsung saja masuk kepada materi inti, yaitu saya akan presentasikan materi saya yang berjudul manajemen kearsipan. Langsung saja kita masuk kepada pengertian arsip secara etimologi. Kata arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu Greek, yang artinya arsium. Arsium yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula, pengertian arsip itu memang menunjukkan tempat atau gedung tempat penyimpanan arsipnya. Tetapi, perkembangan oleh orang lebih cenderung menyebut arsip sebagai warkat itu sendiri. Kata arsip dalam bahasa Latin disebut velum atau bandel yang artinya tali atau benang. Dan memang pada zaman dahulu, tali atau benang inilah yang digunakan untuk mengikat kumpulan warkat atau surat. Sedangkan pengertian arsip menurut berbagai sumber, yang pertama adalah menurut Ensiklopedia Administrasi. Menurut Ensiklopedia Administrasi, arsip adalah segenap warkat dari suatu organisasi kenegaraan atau badan swasta yang diadakan dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi tersebut dan yang dipandang berharga untuk disimpan secara permanen bagi suatu keperluan. Yang kedua yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Yang berikut yaitu menurut Lembaga Administrasi Negara LAN menyatakan bahwa arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan, serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi-fungsi kebijakan. Yang berikut adalah menurut Kamus Administrasi Perkantoran oleh Liang Ji. Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana karena mempunyai nilai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Sedangkan arsip menurut saya adalah yaitu arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk seperti kertas, berkas, naskah, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta yang dibuat oleh seseorang, lembaga, maupun organisasi sebagai bukti tujuan tertentu dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Kita masuk pada poin berikut yaitu pengertian kearsipan. Kearsipan berasal dari kata arsip dalam bahasa Inggrisnya file, sedangkan kearsipan disebut filing. File adalah bendanya, sedangkan filing adalah kegiatannya. Pengertian kearsipan menurut beberapa sumber. Menurut Kamus Administrasi Perkantoran, penyimpanan warkat atau filing merupakan kegiatan menaruh warkat-warkat dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan dan tata cara yang telah ditentukan sehingga pertumbuhan warkat-warkat itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Sedangkan menurut Ensiklopedia Administrasi, penyimpanan warkat atau filing adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha yang berupa penyusunan warkat-warkat secara sistematis sehingga bila diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Sedangkan arsipan menurut saya itu kegiatan perencanaan yang dilakukan untuk menyimpan arsip-arsip secara teratur, tertib karena memiliki suatu kegunaan sehingga pada saat dibutuhkan mudah untuk didapatkan. Kita masuk pada poin berikut yaitu jenis-jenis kearsipan menurut berbagai sumber.
Yang pertama yaitu arsip menurut subjek atau isinya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu arsip kepegawaian. Contoh, daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan rekaman prestasi. Yang berikut adalah arsip keuangan, contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan surat perintah bayar. Arsip pemasaran, contoh surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, dan daftar harga. Yang berikut adalah arsip daftar pendidikan, contohnya kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor, dan transkrip mahasiswa. Yang kedua adalah arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Penggolongan arsip menurut bentuk dan wujudnya khususnya lebih didasarkan pada tampilan fisik media yang digunakan dalam merekam informasi. Contohnya, naskah perjanjian atau kontrak, akta pendirian perusahaan, surat keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan dan tabel, pita rekaman, mikrofilm, disket, compact disc, flash disk. Yang ketiga adalah arsip menurut nilai gunanya. Penggolongan arsip berdasarkan nilai dan kegunaannya ada 7 macam, yaitu arsip bernilai informasi, contoh pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. Arsip bernilai administrasi, contohnya ketentuan-ketentuan organisasi, surat keputusan, prosedur kerja, dan uraian tugas pegawai. Arsip bernilai hukum, contoh akta pendirian perusahaan, akta kelahiran, akta perkawinan, surat perjanjian, surat kuasa, dan keputusan pengadilan. Yang berikut adalah arsip bernilai sejarah. Contohnya laporan tahunan, notulen rapat, dan gambar foto dan peristiwa. Yang berikut adalah arsip bernilai ilmiah, contoh hasil penelitian. Arsip bernilai keuangan, contoh kwitansi, bon penjualan, dan laporan keuangan. Yang berikut adalah arsip bernilai pendidikan, contoh karya ilmiah para ahli, kurikulum, satuan pelajaran, dan program pelajaran. Yang berikut adalah arsip menurut sifat kepentingannya. Penggolongan arsip menurut kepentingannya atau urgensinya ada beberapa macam, yaitu yang pertama arsip tak berguna. Arsip tak berguna adalah warkat yang kegunaannya menjadi habis setelah selesai dibaca. Contohnya surat undangan dan memo. Arsip berguna, contohnya presentasi pegawai, surat permohonan cuti, dan surat pesanan barang. Arsip penting, contohnya surat keputusan, daftar riwayat hidup pegawai, laporan keuangan, buku kas, dan daftar gaji. Yang berikut adalah arsip vital, contohnya akta pendirian perusahaan, buku induk pegawai, sertifikat tanah atau bangunan, dan ijazah. Yang berikut adalah arsip menurut fungsinya. Penggolongan arsip berdasarkan fungsi arsip dalam mendukung kegiatan organisasi ada 2, yaitu arsip dinamis. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan kantor sehari-hari. Yang kedua, arsip statis yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Yang berikut adalah arsip menurut tempat tingkat pengelolaannya. Pengelolaan arsip berdasarkan tempat atau tingkat pengolahannya dan sekaligus siapa yang bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Arsip pusat yaitu arsip yang disimpan secara sentralisasi atau berada di pusat organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah, dan arsip nasional di pusat Jakarta. Yang kedua yaitu arsip unit, yaitu arsip yang berada di unit-unit dalam organisasi yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan arsip nasional daerah ibu kota provinsi. Yang berikut adalah arsip menurut keasliannya. Penggolongan arsip berdasarkan pada tingkat keaslian dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Arsip asli yaitu dokumen yang langsung terkena hentakan mesin tik, cetakan printer, tanda tangan, serta legalisasi asli yang merupakan dokumen utama. Yang berikut adalah arsip tembusan, yaitu dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang dalam proses pembuatannya bersama dokumen asli, tetapi ditunjukkan pada pihak selain menerima dokumen asli. Yang berikut adalah arsip salinan, yaitu dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli, tetapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Yang berikut adalah arsip menurut kekuatan hukum. Penggolongan arsip berdasarkan kekuatan hukum atau legalitas dari sisi hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu arsip autentik, yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda-tanda asli dengan tinta bukan fotokopi atau film sebagai tanda keabsahan dari
isi arsip yang bersangkutan. Arsip-arsip autentik dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Yang berikut adalah arsip tidak autentik, yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta. Arsip ini dapat berupa fotokopi film, mikrofilm, dan hasil print komputer. Kita masuk pada poin berikut, yaitu ruang lingkup arsip yang mencakup penciptaan dan penerimaan warkat, pengumpulan dan penerimaan warkat, pengendalian warkat, pemeliharaan dan perawatan warkat, penyimpanan warkat, dan pemusnahan warkat. Di sini dapat kita simpulkan bahwa arsip memiliki nilai guna yang sangat tinggi. Kegunaan yang terkandung dalam arsip yang didasarkan atas kepentingan pengguna arsip itu sendiri. Arsip juga memberikan suatu keterangan tentang sesuatu hal atau peristiwa. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.